Nah, 3 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada sore hari ini, catat tanggalnya. Pada sore hari ini tanggal 15 Oktober 2018. Insya Allah kita akan memulai perjalanan kita dalam ilmu makful di rumah syariah yang akan kita awali dengan ilmu maut. Pertama, sebelum saya kemudian mulai melanjutkan pembicaraan, saya jujur merasa terbatas ketika direkam dengan video. Kenapa? Karena komunikasi kita seolah akan terbatas dibandingkan kita bebas. Bukan masalah ilmunya, tapi masalah cara penyampaiannya. Ada di antara masyayikh ketika menyampaikan materi, ketika mengajar, beliau itu menyampaikan materi lanjut terus, dan para muridnya dibiarkan terlebih dahulu, maksudnya tidak masalah terlebih dahulu belum paham, sampaikan saja, nanti kalau belum paham silakan lihat videonya. Ada di antara masyayikh yang memperhatikan para thalabahnya yang hadir, artinya bagaimana mereka paham di tempat, bagaimana diusahakan paham di tempat, walaupun ada yang benar-benar belum bisa paham beberapanya. Nah, di antara yang mengutamakan pemahaman di majlis yang kemudian berpengaruh dalam cara penyampaian saya adalah guru kita Al-Ustaz Zainuddin Abdul Azim. Beliau berusaha bagaimana setiap dars itu para thalabahnya faham di tempat. Jadi tidak ditunggu, silakan murojaah di videonya, sehingga tidak menyampaikan maklumat terus sampaikan terserah thalabahnya paham di tempat atau enggak, nanti bisa murojaah. Tidak seperti itu, tapi bagaimana mengajak berpikir, bagaimana mengajak para thalabahnya berpikir, sehingga kalau kita masuk dalam sebuah ilmu adalah kumpulan masail. Masail tersebut akan disampaikan kepada para thalabah. Banyak masyayikh dari golongan yang pertama, banyak masyayikh yang menyampaikan masail. Masailnya langsung disampaikan, sehingga dalam satu pertemuan bisa menyampaikan banyak masail. Tapi ada di antara beliau-beliau yang menyampaikan dalam satu pertemuan paling 1 atau 2 masail, masalah saja, masalah atau masalatin atau salah satu masail. Akan tetapi memperhatikan para thalabahnya faham di tempat. Nah, cara yang akan saya lakukan adalah cara yang kedua itu tadi, yaitu memperhatikan para thalabahnya bagaimana paham di tempat, sehingga saya berusaha untuk tidak meninggalkan materi kecuali kalian keluar dari dars dalam keadaan paham materi yang saya sampaikan. Oleh karena itu, dengan model penyampaian materi semacam ini, saya akan membutuhkan waktu 2 jam itu, paling tidak nanti 3 permasalahan. Setiap 2 jam 3 permasalahan. Bagaimana kita masuk ke dalam permasalahan tersebut, mana pintu masuknya, mana lorong-lorongnya, agar kita bisa memahami masalah tersebut dan bisa mengkiaskannya dengan permasalahan yang lainnya. Oleh karena itu, dari situ maka saya akan banyak mengajak ngobrol kalian, mengajak berpikir kalian. Terlebih ilmu mantik adalah qawaid yang digunakan bagaimana kita bisa benar dalam berpikir, agar berpikir kita tidak salah. Nah, maka saya membutuhkan akal kalian harus menyala di dalam dars mantik. Kalau kemarin dalam dars arud, saya meminta kalian agar hati kalian dan perasaan kalian yang menyala. Nah, sekarang saatnya akal kalian yang menyala. Ada saatnya lagi nanti dalam beberapa dars para thalabah diminta untuk menyalakan rohnya. Jadi kadang hatinya yang dikhitobi, kadang akalnya yang dikhitobi, kadang rohnya yang dikhitobi. Jadi yang belum menyalakan akalnya silahkan dinyalakan. Nah, saya ingin lebih dari itu ngobrolnya, tapi terbatas oleh ini nih. Lagi karena
Akan tetapi kalau semisalnya video ini bukan untuk murojaah, akan tetapi untuk merujuk lagi. Maksudnya bukan apa ya? Kalau video ini hanya khusus untuk orang-orang yang sudah pernah belajar dengan saya, silahkan. Tapi untuk di luar, maka saya mengatakan untuk saat ini jangan. Jadi video ini untuk murojaah materi yang sudah saya sampaikan saja. Nah, jadi kalau mau di video kan silahkan, tapi saya akan tetap bebas. Walaupun perasaan saya tertekan gitu ya. Kemudian yang membuat saya kurang bebas lagi, demi masuknya suara saya ke sana, saya harus pegang mic, sehingga saya terkurang lagi jatah bebas. Tapi saya berusaha nanti suara saya akan sedikit lantang dan meninggalkan mikrofon agar saya bisa lebih bebas. Maka saya katakan, di antara kurang bebasnya juga adalah handicapnya harus mengarah bolak-balik ke atas, ke bawah. Sehingga saya harus memperhatikan dia harus kemana, pentingnya lagi di mana, apakah di perkataan saya ataukah di tulisan. Itu juga saya harus mengatur itu dan saya membuat saya terbatas. Nggak bisa ditutup ya? Mengap ya? Minal qawaidil muqarrarah indal ulama. Minal qawaidil muqarrarah indal ulama annahu la budda likulli syari'in fi kathratin an yatasawwaraha biwahdatin ma. Apa maksudnya? Setiap orang yang ingin mencari sesuatu yang banyak, maka dia harus mengetahui ikatan yang mengikat seluruh sesuatu yang banyak itu. Misal seseorang diminta untuk membeli buku. Kalau tidak ada pengikatnya, maka orang tersebut yang diminta untuk membeli buku akan membeli buku yang salah. Nah, untuk benar dalam memilihkan buku yang dicari, maka orang tersebut harus dikasih tahu buku yang bagaimana. Nah, untuk mengikat, yang menjadikan pengikat dari misalnya buku yang berjilid, atau buku fikih, atau buku mantik, atau buku yang murah, atau buku yang mahal. Itu adalah semuanya itu adalah sesuatu yang mengikat buku-buku yang banyak itu. Akan tetapi permasalahan dari kaidah ini yang dibahas di sini lebih berat dari itu. Permasalahannya di sini adalah dalam ilmu. Dan ilmu sudah kita jelaskan bahwa al-ilmu maknanya banyak. Ilmu itu maknanya banyak. Ada ilmu yang maknanya adalah mutlaqul idrak. Itu luas sekali. Nanti akan kita tuliskan. Ada ilmu yang maknanya adalah mutlaqut tasdiq, lebih mengerucut lagi. Ada ilmu maknanya adalah tasdiq yaqini, lebih mengerucut lagi. Ada ilmu yang maknanya adalah masail. Masail inilah yang dimaksudkan dalam pembahasan kita. Ilmu bimana masail inilah yang akan kita bahas. Nah, kathrah di sana annahu la budda likulli syari'in fi kathratin. Kathrah maksudnya adalah masail al-ilm di sini. Yang akan kita bahas adalah masailul ilm. Masailul ilm itu adalah sesuatu yang banyak. Misalnya dalam nahwu
fa'il itu marfu atau mansub atau majrur. Fi'il mudhari itu hukumnya bagaimana? Fi'il madhi itu hukumnya bagaimana? Jumlah kalimah itu ada berapa? Mansubat itu ada berapa? Apa saja? Kemudian permasalahannya bagaimana saja? Itu adalah kathrah. Itu adalah kathrah. Orang yang ingin masuk dalam ilmu, dalam suatu ilmu, maka orang tersebut harus memahami, harus memiliki ikatan yang mengikat seluruh masail tersebut. Nah, kemudian para ulama mengatakan bahwa wahdah tersebut adalah tiga hal. Apa saja? Ta'rif. Yang pertama ta'rif. Yang kedua adalah maudhu'. Dan yang ketiga as-samrah. Ta'rif, maudhu', samrah. Apa yang saya katakan ini tadi, itu saya yakin bahwa di antara kalian ada yang masih belum paham. Saya meyakini itu. Karena membutuhkan tasawur sesuatu sebelum memahami apa yang tadi saya katakan. Ketika kita masuk ke dalam ta'rif ilmu mantiq, ada penghapus. Ada penghapus. Ada di sini. Itu tisu juga. Lebih mudah. Sini. Lempar. Tisu. Biar keras. Yang akan saya jelaskan ini adalah masuk dalam gambaran ilmu mantik untuk memahami kaidah ini untuk kembali ke dalam permasalahan mantik dalam tafsir. Nah, apa itu mantik? Mantik adalah ilmu ta'simu mura'atuhu ad-dina 'anil khata'i fil fikri. Apa ta'sim? Menjaga. Apa mura'ah? Perhatikan. Boleh. Al-dhihn, al-khata, fil fikr, dalam cara berpikir. Nah, mantik adalah masail atau qawaid. Ilm yutlaqu ala thalatha di sini. Bisa juga yutlaqu ala ghairi hadhihi thalatha. Yaitu apa? Masail. Kemudian idrak, tilkal masail. Kemudian ketiga malakatul hasilah min muzawalati tilkal masail. Oke, ilmun ta'simu mura'atuhu. Mantik adalah kumpulan masail, kumpulan qawaid, yang mana kaidah-kaidah tersebut jika kita menggunakannya, mura'ah maksudnya adalah i'mal. Jika kita menggunakannya, maka akal kita akan terjaga. Maka hal tersebut akan menjaga akal kita. Menjaga dari apa? Dari kesalahan dalam berpikir. Menjaga dari kesalahan dalam berpikir. Nah, terus apa itu berpikir? Menggunakan akal. Habib, apa itu berpikir? Kalau duduk jelas ya, duduk. Berdiri jelas ya, berdiri. Melempar jelas ya, melempar. Minum jelas ya, minum. Berusaha untuk paham. Berusaha untuk paham. Oh, sekarang berpikir. Apa itu berpikir?
Proses Menganalisa. Ya. Apa itu menganalisa? Menggunakan proses akal. untuk memahami saya. Proses untuk memahami satu konteks. Proses untuk memahami suatu konteks. Apa itu memahami? Paham? Benar, apa itu memahami? Memahami. Koma, apa itu berpikir? Berpikir adalah merenung. Bahasa lugasnya melamun. Apa Oma? Apa berpikir itu? Menggunakan akal. Misalnya saya membayangkan ada kuda di depan saya. Itu namanya berpikir atau bukan? Kan saya menggunakan akal saya untuk menggambarkan. Apa Fahmi? Apa itu berpikir? Berpikir adalah proses penggunaan otak dalam memecahkan suatu masalah yang membutuhkan akal. Kalau di kamus menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Nah, kasih jawabannya Wahyu. Apa itu? Keren gitu ya. Langsung percaya gitu ya. Awas, di atas kipas angin lagi nyala. Kalau terbang sakit. Apa Wahyu? Apa itu fikir? Enggak tahu juga. Apa tarifnya fikir? Al-fikr huwa tartib umur ma'lumah litta'addi ila amrin majhul. Tartib umur ma'lumah litta'addi ila amrin majhul. Menyusun Udah enggak sampan lagi lah umur. maklumah umurin maklumatin litta'addi atau littawassuli ila amrin majhulin. Menyusun pengetahuan agar sampai kepada sesuatu yang sebelumnya tidak kita ketahui agar menjadi diketahui. Jadi ini adalah salah satu cara untuk mengetahui sesuatu. Fikr adalah salah satu cara untuk menghasilkan ilmu. Ilmu dalam arti bukan ilmu masail, menghasilkan idrak. Ya emang cara untuk menghasilkan itu ada berapa? Ada pembahasan lain. Apa pembahasannya? Madarikul ulum. Madarikul. Nah, dihafalkan. Madarikul ulumi thalatha, hissun wa khabar wa nazar. Madarikul ulumi thalatha, hissun wa khabar wa nazar. His, apa artinya his? Indra. Apa al-khabar? Memberitahu. Kabar, berita. Kabar, berita. Apa artinya nazar? Nazar dalam hal ini adalah sama dengan al-fikr. Maka nazar atau fikr. Nah, tiga ini adalah cara bagaimana kita menghasilkan suatu pengetahuan. Misal dengan dengan mata kita, dengan matanya Wahyu melihat saya sedang berdiri. Kemudian mengatakan Ustadz Agung sedang berdiri. Nah, dari mana Wahyu mengetahui bahwa saya sedang berdiri? Dari panca indera. Kemudian Wahyu juga merasakan bagaimana rasanya es krim apa ya? Coklat. Apa? Magnum. Magnum. Nah, itu mau dijelaskan gimana rasanya gitu ya. Tapi faham, dia mengetahui rasanya. Nah, dia mengetahui rasanya. Dia pengetahuan dia terhadap rasa es krim Magnum itu dari mana? Dari his. Pengetahuannya bukan dari khobar.
Misalnya khobar itu es krim Magnum itu rasanya gini loh, manis tapi manisnya itu kayak buah sirsak ditambah buah salak ditambah buah apa gitu ya. Nah itu pengetahuan kita melalui his tadi. Ada kalanya pengetahuan kita melalui khobar. Misalnya saya tanya ke Satu Lutfi di sana. Satu Lutfi, di dalam kamar ini ada berapa? Ada berapa orang? Satu Lutfi misalnya mengatakan ada 2 orang. Kemudian saya mengatakan, oh ada 2 orang di kamar ini. Padahal saya tidak melihat. Padahal saya tidak melihat. Gitu. Nah, his itu kan ada 5, diantaranya adalah melihat. Padahal saya tidak melihat. Tapi kok bisa saya tahu bahwa di dalam ruangan ini ada 2 orang? Nah, dari mana pengetahuan saya? Dari khobar. Karena saya menerima informasi dari orang lain sampai kepada saya. Kemudian yang terakhir adalah nazar. Apa itu nazar? Nazar adalah berfikir. Apa itu berfikir? Berfikir adalah tartib umurin ma'lumah litta'ati ila amrin majhul. Nah, tartib umur maklumah di sini kemudian para ulama mengatakan bahwa umur maklumah itu ada 2 macam, dikelompokkan menjadi 2 macam. Yang pertama adalah dalam maklumah tasawwuriyah, ada yang tasdiqiyah atau dikasih dalam sifatnya majhul. Tartib umurin maklumah litta'ati ila amrin majhul tasawwuri atau tasdiqi. Tasawwuri atau tasdiqi. Jadi bagaimana kita menyusun suatu maklumat untuk kita menghasilkan maklumat baru. Jadi ada apa tadi? Ada tasawwur, tasdiq. Ada tasdiq. Nanti kita akan kembali ke sana. Setelah diteliti oleh para ulama menemukan bahwa pengetahuan kita itu tidak akan lepas dari 2. Imma tasawwur atau tasdiq. Itu saja. Imma tasawwur atau tasdiq. Apa itu tasdiq? Apa itu tasawwur? Tasawwur adalah husul atau idrak tasawwur itu idrak bi ghairi hukmin. Sedangkan tasdik adalah idrak ma'ahu hukmun. Kemudian apa itu idrak? Panjang itu. Kemudian apa itu idrak? Husul surati syai'i